Kasus yang paling menonjol misalkan yang terakhir ini soal Papua misalnya, yang pertama pelaku yang di Surabaya kena dengan basis rasisme, tidak ada. Baik yang dilakukan oleh tentara dengan mekanisme pengadilan militer katanya, yang sampai sekarang kami juga nggak tahu, beberapa kali kami minta supaya akuntabel, nggak ada proses akuntabilitasnya, lah itu dituntut dalam kerangka rasisme, gitu. Kenanya ini membuat keonaran gitu ya, menimbulkan kekerasan dan lain sebagainya, dan itu kecil sekali. Dalam dua pisau analisis yang tadi ngomong penindakan, itu memang kita gagal untuk melakukan penindakan yang serius, yang jatuhnya kasus rasisme. Jadi sepanjang pengetahuan saya belum ada yang kena kasus dengan peristiwa hukum tertentu yang konstruksinya adalah rasisme. Nah, di Indonesia sebenarnya ada Undang-Undang 40 tahun 2008 yang tadi juga sempat disinggung. Jadi pertanyaan, apakah itu apakah tidak? Sepanjang yang saya ketahui, itu tidak efektif. Bahkan dalam beberapa praktek, misalnya kalau debat soal kasus Surabaya kemarin itu, Undang-Undang 40 tahun 2008 yang harus melawan rasisme, itu malah digunakan untuk pasal-pasal yang bisa menjerat teman-teman Papua sendiri yang sedang mengekspresikan melawan rasisme itu sendiri. Ini kan berbalik arah gitu. Harusnya undang-undang itu memastikan bahwa tindakan rasisme adalah kejahatan, tindakan rasisme itu bisa diadili. Ini malah mengadili orang yang memperjuangkan agar rasisme itu hilang di muka bumi. Lalu ada bias etnosentrisme, Jawa sentris, dan kebijakan penyeragaman. Orang Papua diminta makan beras, gitu ya, dianjurkan makan beras dan sebagainya. Ada penyeragaman yang akhirnya meminggirkan budaya-budaya lokal. Misalnya ada salah satu adik perempuan saya, dia keturunan Ambon Timur, jadi sudah tahu ya, pasti kulitnya itu akan gelap dan lain-lain. Dan dengan ciri-ciri orang timur, rambutnya keriting. Dia sekolah di Depok, SD, dan dari SD itu ada makanannya hari-hari. Setiap dia masuk kelas, teman-temannya itu akan nyanyi. Keriting keribo, yang hitam makan tai kebo. Ini adik itu pengalaman ini yang saya bagi. Itu ada terjadi di dalam dunia pendidikan. Di depan tenaga-tenaga pengajar, yang harusnya mereka harus meluruskan itu, membenarkan itu. Kalau kita lihat kenapa anak-anak itu bisa menyanyi dan bisa memandang saudari ini yang berbeda seperti itu, ya akan kembali ke yang tadi Ibu Melani dan Ibu Adi sudah bilang. Itu berangkat dari keluarga seperti itu. Jadi sudah ada cap, sudah ada stereotip. Selain konvensi anti-racial discrimination, di tataran internasional kita memiliki juga conventions against discriminations yang berbasis pendidikan oleh UNESCO, lalu juga ILO Conventions nomor 111 untuk hak-hak kerja yang sama. Perjuangan terhadap apartheid ini, anti-apartheid ini perjuangan panjang, baru berhasil tuh sekitar 1991, yang kemudian kita lihat di tingkat internasional, kemudian kita melihat hadirnya satu konvensi internasional, International Conventions against all forms of elimination against racial discrimination. Ide dasar di hak asasi manusia ngomong rasisme ini kan, kalau kita baca berbagai perdebatan yang itu tercermin misalnya pada konvensi anti diskriminasi rasial dan etnis, itu kalau kita membaca betul-betul konvensinya, itu karakter konvensinya itu berbeda dengan karakter konvensi yang lain. Statement-statement yang ada dalam dalam norma-norma yang ada itu statement-statement yang jauh lebih lugas daripada kalau kita membaca konvensi-konvensi yang lain. Kenapa kok ini bisa terjadi? Bahkan konvensi ini adalah konvensi yang menurut saya kalau biasanya orang ngomong sipil politik sama hak ekosop,
Sebenarnya ini jantung eksistensi manusia, konvensi ini. Makanya konvensi ini lahir duluan daripada konvensi hak sipil politik tahun 66 ini tahun 65. Nah, ini sebenarnya kepingin mendudukkan problem eksistensi manusia itu udah nggak bisa diperdebatkan lagi. Jadi nggak perlu ada perdebatan apapun untuk meletakkan manusia sebagai manusia.